Halo geng, selamat datang di episode 1 Iki Commander Podcast. Yeay! Jadi di podcast ini kita bakal bahas hal-hal seputar Magic the Gathering, terutama Commander. Yeay! Yang itu gue setuju sih. Yes, dan jadi perkenalkan dulu, gue Denny di sini sebagai host, dan hari ini gue bakal ditemenin sama dua orang teman yang main Commander juga. Halo. Yang pertama ada Wira, Halo, saya Wira. dan yang satu lagi ada. Halo, saya saya Michael, tapi dipanggilnya Ceng. Oke, jadi ya hari ini gue ditemenin oleh Wira dan Ceng. Ceng. Iya. Jadi kalau ada yang ngomongnya ceng-ceng gitu, itu bukan maksudnya ngecengin, tapi emang dia maunya dipanggilnya Ceng, oke? Iya. Bingung nggak dipanggil Michael ya? Oke, jadi sebelum mulai, mungkin ada teman-teman yang main Magic dan belum tahu apa itu Commander. Jadi Commander itu adalah format dari Magic the Gathering di mana kita pilih satu legendary creature Betul. buat jadi commandernya tentu, Iya. dan kita bakal bikin decknya tuh seputar Si Commander tadi. ya Sesuai betul, dengan sesuai sinerginya dengan lah. sinergi si commandernya itu. Dan isi decknya tuh nggak boleh warnanya di luar commandernya ya. Jadi Betul. misalnya commandernya warna boros, merah putih, jadi isi decknya harus warnanya merah putih aja, nggak boleh tiba-tiba ada biru atau hitam Iya. atau hijau. Land Betul. pun juga nggak boleh ada yang, pokoknya nggak boleh ada gambarnya selain daripada warna commandernya kan. Yes, betul sekali. Dan hari ini kita bakal ngomongin kenapa Commander itu seenggaknya menurut kita adalah bertiga format yang paling menyenangkan di Magic the Gathering. Ya, oke. Ya, kita yakin ini bukan cuma menurut kita lah. Banyak orang yang merasa begitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang sebenarnya main Magic tuh standarnya mungkin nggak main, cuman Commandernya main. Wira dan Ceng, kalian pertama kali main Magic tuh dari kapan? Wira dulu, saya dulu. Wira dulu deh, Dari- kalau gitu. Gua dulu kali ya. Jadi gua main Magic tuh sekitar tahun 2013 kali ya, udah cukup lama. Itu dulu sebenarnya gua mainnya cuma Yu-Gi-Oh. Cuman ada satu teman gue yang kayak lagi jenuh banget main Yu-Gi. Mendadak ngajak-ngajakin main Magic tuh. Ya gitulah, namanya orang pertama kali main Magic tuh paket standarnya lah, dikasih deck aggro, mono red, suruh main gitu kan. Dan waktu itu dia cuma punya deck control. Deck controlnya waktu itu lagi jago banget, gain life, draw card, destroy. Dan ya gitulah, makanya pengalaman Magic gue awal-awal kurang enak karena isinya cuma gue main mono red, dia main control, dibantai. Waduh, ini pagi-pagi udah curhat ini. Iya, nah gak lama Derita pemain Masih merah. Masih awalan. teman-teman lain pada mulai ikut main juga. Jadi mulai ini ya, banyak match up gitu kan. Jadi gue gak lawan itu mulu. Dan teman-teman gue mendadak ini nih, pas itu 2013 kalau nggak salah Commander tahun itu baru keluar. Ya. Mereka pengen patungan rame-rame beli. Gue kayak aduh, gue belajar yang ini aja mono red belum jago, masih goblok. Gue main yang aneh-aneh lagi, Commander cuma boleh satu kartu. Gue pikir ngapain sih, aneh banget gitu kan. Terus pas lihat dia orang main, ih lucu juga ya, bisa destroy semua land. Ih lucu Waduh. juga ya bisa. Waduh. Nah, niatnya jahat dari awalnya ya. Ya kan lucu kan ketika lu lagi posisinya owning, terus lu lihat semua temen lu kayak menderita playland dari satu lagi, kan lucu juga gitu. Bentar. Ini kita mau jual format Commander gitu. Oh iya, bener. Tapi yang lucu juga ialah banyak kartu-kartu yang di standar tuh dulu apa ya? Rise of the Dark Realm namanya. Itu kartu bisa hidupin semua creature dari semua graveyard. Cuman di standar tuh gak kepake karena mananya gede banget kan. Iya, Gede banget. 8 Nah, apa 9 mana kalau di gitu. Commander tuh dia orang landnya bisa banyak banget. Dan spell-spell yang sebelumnya absurd gitu kan jadi bisa kepake. Nah, gara-gara itu gue jadi coba deh mainnya. Nah, malah Jadi- nyantol sampai sekarang. Jadi lu pertama kali kan ketemunya kan di standar nih, ya kan Magic kan. Lu inget gak berapa lama setelah lu mulai standar itu terus lu baru wah Commander nih gitu. Cuma hitungan bulan, cepet banget. Oh iya. Soalnya mulai mainnya pas sebelum Commander itu keluar beberapa bulan gitu. Jadi pas banget baru kenal Magic, terus gak berapa lama dia tadi ya keluarin produk Iya, Commander dan gitu. kebetulan teman-teman gue tuh orang yang nggak bisa diem, lihat barang baru pengen coba, ngeliat barang baru pengen coba. Ya waktu itu Commander barang baru kan, Iya. langsung pengen coba. Jadi terjebaklah saya di lubang itu. Lu inget gak waktu pertama kali itu main Commander decknya apa? Pertama deck kali pertama yang lu bikin. Xenagos. Wow, oke. Itu juga standar lah. Langsung pukul-pukulan ya. Xenagos. Iya. Ya.
Ya, Ini kita ini aja ditarik benang merahnya ya. Deck pertama kali dikenalin di standar Monored. Jadi ketika main Commander, deck yang gampang apa dulu nih? Ya udah Xenagos gitu kan. Konsepnya sama, gebuk aja dulu. Oke. Betul. Oke, kalau Ceng gimana Ceng? Lu pertama kali kenal Magic kapan dan lu mulai main Commander kapan? Gua itu sebenarnya paling baru sih kayaknya di antara apa kelompok ini yang di IKI itu kayaknya gue kayaknya yang paling baru pegang Magic. Kayak gue pegang Magic itu sebelum gue pindah Jakarta. Jadi FYI gue sebenarnya bukan asli Jakarta. Jadi gue aslinya dari Jogja. Gue pertama main di Jogja itu tahun 2014 I guess. Nggak jauh beda dari startnya Wira. Ya, tapi itu pertama kali megang Magic ya. Terus see. habis itu gue pertama pegang, seharusnya itu pegangnya standar. Tapi karena kayak waktu itu kan gue main Magic tuh bukan satu-satunya TCG yang gue pegang kan. Gue dulu main Vanguard lah, gue main Pokemon, gue main Bushi, gue most likely gue main kecuali yang WS itu gue nggak main sih, WS Wars gue nggak main. Lu kayak hampir main semua TCG nggak sih? Ya, gue kayaknya digital dan paper. Ya, hampir semua TCG gue pernah nyobain lah. Jadi ngerti lah kurang lebih kayak apa. Oke. Nah, jadi gue main Magic, diajakin, gue nyobain. Terus kayak waktu itu metanya itu udah pakai Coco, udah pakai company ya. Jadi Bentar, itu standar ya? Oh iya. Standar waktu itu. Terus habis itu gue bilang, wah, mahal banget kayaknya. Gue nggak afford buat itu. Jadi gue bikin deck standar, tapi isinya cuma kayak common, uncommon only. Jadi gue merasa bahwa itu jatuhnya kayak pauper. Nah, terus masih budget banget lah ya? Ya super budget lah itu. Kayak lu mungkin bikin deck waktu itu gue cuma habis 200.000. 200-300 ribu lah kurang lebih waktu itu. Terus habis itu gue pindah Jakarta, gue somehow gue bosen main Vanguard dan segala macam. Terus habis itu ketemulah sama salah satu manusia laknat yang ada di toko waktu itu, si Dep ya. Kayaknya lu orang pada tahu deh si Dep. Oke. Terus main, udah itu kebantai itu kayaknya 10 game gue nggak ada satupun menang. Posisi menang pakai deck pauper, pakai deck semi pauper ya. Habis itu digerejek sama si Dep waktu itu pakai apa ya? Pakai agro elf. Gue lupa waktu itu ada kartu item ijonya elf yang kayaknya gen sedot nyawa ya. Iya, kalau turun nyedot nyawa sejumlah elf atau ya, apa gitu kalau ya. nggak salah itu. Iya. Terus habis itu buat dia, ini kayaknya kecepatan dibandingin sama deck lu. Gue main yang deck agak lama deh. Main pakai Grixis Dragon if I'm not mistaken. Gue lupa kayak Grixis Dragon. Soalnya gue ingatnya cuma dia banting Kolagan Dragon itu. Dragonnya yang warna Rakdos. Terus udah gue sekup tuh, udah bubar tuh, udah nggak bisa play sama sekali. Terus ya udah gue main standar dari situ. Tapi gue pegang Commander itu baru Commander pegang berarti 2017. Berarti kayak 2 tahun setelahnya kurang lebih. Magic ya. Jadi 2 tahun karena waktu itu kebetulan di IKI lagi pada rame tuh main Commander. Dulu gue sempat diajakin mulu main Commander, tapi buat gue kayak ini format apa anda? Rame, maksudnya reaksinya sama kayak Wira, ini format apa sih? Beda. Yang bedanya adalah kalau Wira kan dia merasa bahwa format ini berbeda sama standar karena gameplaynya kayaknya berbeda, jumlahnya 1 dan segala macam kartunya. Kalau gue sebenarnya nggak masalahin di jumlah kartunya. Bawa 1 pun gue juga nggak ada masalah. Tapi yang gue concern tuh waktu itu gue main standar itu yang satu lawan satu aja, kadang-kadang boardnya gue masih miss gitu. Apalagi gue main ini berempat, boardnya 4 lebih pusing. pakai yang satu temenan sama yang satunya dan segala macam. Terus gue kayak, aduh ini terlalu kompleks lah. Terus akhirnya gue diajakin sama ini sama hostnya, main. Terus habis itu gue main lah waktu itu, gue nyoba. Gue pertama dipinjemin main Kokuso, tuh masih yang pinjem. Main Kokuso, terus habis itu gue bilang oke lah, mungkin boleh worth to try lah. Terus habis itu gue sempat bikin pertama tuh gue bikin Saskia. Itu dari Precon ya? Dari Precon ya. Jadi kan yang orang Saskia. pertama main Commander mainnya agro Saskia. Gue enggak. Enggak, gue soalnya Saskia waktu itu ditawarin dapat murah. Jadi kayak dari Precon udah di-upgrade dikit. Jadi gue main Saskia lah waktu itu karena gue pikir kalau main Commander ngumpulin satu-satu
capek juga Iya, gitu. iya, Gue iya, orangnya iya. kan nggak sabaran soalnya kan. Mendingan langsung pre-con. Mendingan pre-con terus habis itu di-upgrade dikit. Nah terus udahlah Pinter di-upgrade. emang WOTC cari duitnya emang. Iya. Buat orang-orang kayak lu. Iya, buat yang orang-orang kayak gue nggak sabaran gini emang jadi lumbung uangnya WOTC. Iya, iya. Oh ya, iya. BTW dulu gue juga suka Commander karena konsep yang agak semi Highlander ya. Dia kan cuma satu deck cuma boleh satu kartu ya. Dan gue kayak, ini deck apa bisa main gitu, apa bisa konsisten di standar. Kadang lo pakai deck satu kartu kopi 4 gitu kan, bisa gak keluar sama Iya, sekali. Ini cuma bener. satu, gimana coba? Bener. Tapi setelah dicoba, kadang-kadang agak ajaib ya. Yang satu itu keluar mulu. Itu gua Bisa setuju. begitu loh. Iya, iya, Makanya iya. terus dari Saskia itu gue main tapi gue nggak begitu demen karena 4 warna sih ya, 4 warna jadi kayak lane-nya sering banget kayak color screw kan, Iya, pemain iya. budget kan. Lu buat gua baru main tuh baru deck main. 4 warna kayak berat Iya. sih bikin mana base-nya. Terus kayak ya udahlah gara-gara itu terus gue dibilangin lu main monocolor dulu aja. Terus gue bikin waktu itu mono red Krenko. Itu Easy juga ya. paket ini nih, paket newbie nih. Paket Iya, newbie. Krenko tuh kayak easier buat gather isinya dan segala macam. Terus habis sudah gue main tuh. Tapi ya balik lagi karena waktu itu kan gue basicnya sebenarnya pemain standar kan. Jadi kayak most likely gue bakal mainnya main standar gitu. Iya, Nah, iya. jadi gue nggak bisa main yang benar-benar full tone-nya Krenko yang jadi yang kompetitif tuh kayak apa itu gue nggak bikin gitu. Jadi gue cuma ya udahlah sekedar main doang. I see. Nah tapi somehow pada waktu itu gue merasa sangat tidak seru. Commander tuh nggak seru. Commander itu sangat tidak seru buat gue pada karena? saat gue pegang Krenko itu. Mungkin yang gue sekarang merasakan tuh karena ini yang menurut gue paling penting sih, kunci yang paling penting sih. Lu nggak bakal bisa nyaman main game apapun ya. Menurut gue main game apapun kalau misalnya power levelnya tuh beda banget. Yes. Itu Setuju. matters. Jadi kayak walaupun lu ngomong bahwa oke, gue play for fun gitu, tapi kalau lu kalah terus itu tuh jadinya nggak fun. Yeah, Kayak yeah, lu yeah. nggak ada chance, lu nggak ada even sedikit pun chance untuk lu menang. Jadi itu nggak Ya, fun intinya lu gitu loh. berasa gak seru karena lu kebully gitu kan. Ya, benar. Jadi kayak gue beda banget lah. Lu spot berempat terus habis itu kayak gue main Krenko yang kata orang tuh jago banget. Gue dilirik pun enggak coy, turn 1 Sol Ring juga gue didiemin kayak. Jadi gue kayak apa dah gitu. Jadi gue waktu itu sempat sempat lepas Krenko-nya cukup lama sampai akhirnya gue main lagi itu ya baru gara-gara Koronces ini. Koronces. Gue jadi gak boleh ngomong itu kalau oh di iya, iya. YouTube nanti nggak di boleh ya. ini. Jadi karena pandemi ini jadi kita banyak yang WFH terus toko tutup kan. Nah terus gue sempat ngobrol sama Denny sama Wira juga apa ini ya kayaknya seru nih kalau misalnya main Commander. Habis sudah gue main lagi, jadi gue basically baru balik lagi main Commander tuh sebulan sebulan terakhir ini ya. sebulannya lah Itu ya. setelah vakum berapa Setelah lama vakum dari 2017 itu. Jadi kayak almost 3 years gue nggak main IDEA. Terus gue bikin pertama Culin. Langsung ini ya. Enggak, kita nanya gini nih. Deck meta. Lu sebulan ini main berasa kayak waktu lu main 2017 dulu gak? Jauh enggak. Maksudnya Jauh enggak ya? kebuli. Jauh enggak ya? Udah nggak Jauh. kebuli Oh, dong. apa yang bikin beda tuh, Ceng? Ini pancingan paling ini ngeselin ya gini-gini. Waduh, nggak boleh ngomong Oke, jadi- kasar lagi. Oke, berarti tadi Wira mulai main Commander mulai main Magic dari 2013 dan Commander juga 2013. Ya. Oke, kalau Ceng dari 2015 main, 15 main Magic. 2017 EDH, vakum 2020 baru balik lagi. I see. Gue kayaknya paling tua nih kalau Oh iya, jadi buat pemirsa sekalian, kalau misalnya dilihat mukanya kalian masih bakal tahu siapa yang paling tua di sini. enggak anjir. Muka maksudnya- gua. Iya. Kalau lu dari tahun jadi, berapa berarti? Kalau gue sendiri ya, gue tuh pertama kali main, gue kalau dari Magic dulu ya. Ah. Jadi gue kenal Magic tuh dari SD actually, dari zaman gue SD. Mampus lu sama gue aja beda berapa tahun, Den? Jadi gue inget banget pertama kali set yang gue lihat itu Onslaught soalnya. Jadi Onslaught, Oh, yang fights-nya itu ya? Ya, Yang bordernya ya, masih ya, jadul bordernya. banget. Iya, iya. Border Gue inget bagus. banget dulu amazed banget gitu lihat kartu Timmy gitu, Towering Balos namanya. Wah, gede banget nih statnya.
terus kayak super keren gitu. Tapi kalau Ya, kalau ngomong sekarang gue jadi punya keinginan kayak gue pengen kenal lu di masa itu gitu. Karena jadi bisa nitip, beliin itu dong Fetch Onslaught banyak kan buat gue di masa depan. waktu itu kan masih SD juga ya, nggak ngerti lah Fetchland Ya bakal kan gue ajarin kayak nanti, gitu. kan cerita gue dari masa depan, pengen investasi. Baliknya kurang jauh, sekalian aja pas Black Lotus. Belum ada kenalan. Kongkoh susah ya. Ya terus habis itu gue kayak, tapi kan habis itu cuman tahu doang tuh, oh ya ada game kartu Magic gitu. Terus baru habis itu udah lama nggak lihat Magic lagi, baru lihat Magic lagi itu Mirrodin, seinget gue. Itu berarti berapa lama selisihnya? Wah nggak inget coy. 5 tahun? Lebih. Nggak inget. Jadi gue inget lagi itu gue inget gue nyentuh lagi Magic itu pas Mirrodin. Mirrodin tuh waktu posisinya lu kuliah? Itu gue kayaknya SMA ya. Oh Kalau iya, nggak salah. ya, 5 tahunan lah. Dari Ya, SD kayak ke situ kayak 5-6 plus tahun lah ya. mungkin. 5 plus ya. Cuman waktu itu juga, wah Magic nih, cuman ngumpulin kartunya doang, seneng aja gitu lihat gambarnya. Kalau mainin sih nggak ngerti, terus kayak nggak tahu juga kan komunitasnya gitu. Terus Jadi itu posisinya lu masih sendirian tuh, belum ada kelompok iya mainnya. iya. Waktu itu gue masih teman-teman gue kayak pada mainnya kan Yu-Gi-Oh, Oh, oke lah. Pokemon gitu Ya, kan. ya, ya. Jadi gue kayak lebih banyak tuh main Yu-Gi gitu. Itu tahun berapa itu berarti? Tahun berapa ya 2000 something? Mirrodin Darksteel tuh tahun berapa? Enggak, Ya, lu kayak 2000 hafalinnya something. kira-kira lu SMA tahun berapa? Ya, mungkin 2007. Tapi udah 2000-an ya? Iya kayak Udah 2000-an ya? Terus abis itu, cuman yang gue baru mulai main lagi itu Magic itu pas zamannya Lorwyn terus Alara. Lorwyn Alara itu Lorwyn tuh gua SMA. Sorin ya? Itu set yang bagus sih. Iya. Karena rata-rata kartunya cakep-cakep. Iya, gambarnya gue suka banget kayak gambarnya kan kayak buku cerita gitu kan. Jadi Iya, kayak cerita kan cerita agak fantasy fairy tale klasik gitu. Gue Dia waktu pas itu Lorwyn bikin- itu ceritanya banyak yang kayak apa ya, fairy gitu, Ceng. Jadi kayak forestnya juga yang gambarnya kayak fairy tale gitu. jadi Iya. kayak lu buka buku cerita deh gitu. Macam buku cerita Eldraine-nya jadul. kita sekarang. Iya. Cuman Iya. Eldraine itu gambarnya lebih modern. Oh, Jadi- oke lah sih. Beneran kalau yang lu cari gambar kayak buku cerita klasik Iya, gitu, iya. wah lu gambarnya Kebayang Lorwyn tuh sih. Kayak yang bagus-bagus. apa fairy tales bener-bener yang Ya, vintage punya ya. Jadi kayak folk tales ya hitungannya ya. Lebih kayak ini kartunya Eldraine yang showcase. Oh, Ya oke, kartunya oke, showcase-nya oke. Eldraine kan lebih gambarnya kayak lebih whimsical Alternate art-nya gitu. ya. Iya. Oke. Gitu. Kebayang sih. Gue dulu ingat banget gue bikin deck Merfolk itu gue kumpulin Itu gue belum satu-satu lahir Merfolk. kayaknya. Ya, kayaknya gue belum lahir. Udah sih, udah. Ceng, Iya. jangan lupa tampang, Ceng. Iya. Umur gak penting. Muka gue doang boros. Nah terus pertama kali gue ketemu Commander itu pas zamannya Alara Reborn. Itu gue inget banget, gue pas dulu sering main ke tokonya, gue boleh sebut toko lain gak sih? Toko yang di mana deh? Ke toko yang di STC STC. pada waktu oke. itu. Terus STC mana gue juga nggak tahu sih. Senayan Trade Center. Stadion City kali. Iya, nggak terus tahu gue liat ada orang main nih berempat satu table. Gue kira kan mainnya 1 lawan 1 kan. Ternyata, loh ini mainnya kok berempat rame-rame ya. Ini format apa ini? Tawuran itu. Iya, ini main apa? Terus decknya tebal-tebal kan. Ini apa sih? Terus gue dari situ gue mulai cari-cari tahu gitu. Oh, ternyata ini dulu sebelum jadi Commander namanya Elder Dragon Highlander. Elder Dragon Highlander. Oh, ada makanya nama EDH. lainnya. Ya, Apa dendam dan apa? apa itu? Ada yang bikin plesetannya apa dendam dan apa gitu. Oh jadi EDH itu namanya pertama dari situ. Nah terus Oh. EDH itu juga dulu tuh mainnya Ini beneran kan? Iya beneran. Oh. Terus dulu tuh cuman boleh bosnya itu Elder Dragon. Jadi Nicol Bolas dan teman-temannya. Oh Makanya jadi namanya EDH. naga-nagaan. Arcades Sabbath ya, Arcades Ya, Sabbath. Arcades tapi yang versi jadul, Ceng. Terus apalagi ya Elder Dragon tuh namanya susah. Ya, Paladiamor. Paladiamor. Oh iya yang gitu-gitu. Visevius apa? Oh jadi most likely isinya naga-nagaan. Enggak, isi decknya Ada Commandernya harus Elder Dragon. Oh iya nggak maksudnya commandernya most likely naga-nagaan. Ya. bukan most likely harus. Harus naga-naga. Pada masanya harus. Oh. Makanya namanya Elder Dragon Highlander. I thought ada yang kayak naga tapi kayak cuma beast tamernya naganya itu. Jadi tapi legendary dan Oh legal. Enggak. Ini Literally spesifik wujudnya banget. cuma naga. Elder Dragon. Jadi kalau kita ngomong TCG lain tuh kayak Karego ya, Karego. Apa Karego? Kagero. Waduh, Oke, jadi game anyway. sebelah. Oke, anyway. Ya terus gue gitu kan baru lihat gitu terus
ternyata setelah gue cari lebih dalam, dalam perkembangannya Commander tuh akhirnya nggak cuman boleh pakai generalnya itu Elder Dragon doang, ternyata bisa juga pakai legendary creature. Itu diupdate itu ceritanya atau memang house kalau rule? nggak salah iya deh, harus apa kalau nggak salah tuh emang Ada perubahan rules gitu ada ya. oke. perkembangannya emang begitu. Oke. Kayaknya biar lebih diverse juga Oke, sih oke. gamenya gitu Iya, kan. iya. Jadi waktu itu gue 2008 2009 tuh zamannya Zendikar World Wake gitu. Tuh gue mulai main. Zendikar tuh fetch. Iya. fetch Gue ya. kayak perkenalan main Magic tuh semua ada fetch-nya. Ya. Dan sama gue gak ngumpulin. Good for you. Ya makanya gue pengen banget kenal Denny Dar dulu deh. Ini dan lu beli kartu ini. Dulu belum ada financial analyze-nya ya. Iya, gak ngerti lah orang gue. Simpen 1000 lembar Dan. Kan gue cuman ngumpulinnya kartu, ini gambarnya bagus nih, gue kumpulin aja. Iya. Iya, terus dulu gue pertama kali itu bikin decknya itu Drana. Drana Drana tuh the waifu. vampir. ya Vampir. Drana the waifu. Yang The merah itu waifu warnanya. gue. Enggak, mono black. Oh, Mono black. nggak tahu. Jadi Drana yang lama itu Drana Kalistria Brachif 5 mana 4/4 flying, dia bisa nge-minusin creature, terus dia dapat plus power sebanyak yang di minusnya. Oh, Tuh. nggak Jadi seru gitu, bisa mukul-mukul pakai commander damage, bisa remove creature juga gitu. tahu. Kan? Oke. Agro. Mono black ya. Agro. Mono black. Iya men, zaman dulu belum ada tuh yang kayak kenal combo-combo gitu. Paling mentok nih ya kombonya tuh cuman Leyline of the Void sama Helm ya, Helm of Obedience. Udah itu doang, kayak Itu combo apa lagi? nggak ada yang tahu. Intinya combo lu di aneh-aneh gitu. mill langsung sedek lah. Oh, Terus cuma kill satu orang. Terus itu matinya satu-satu kan, dia Iya. nggak langsung kill table gitu. Iya itu paling itu doang. Oh ya ada yang kill table gitu. Apa? Sanguine Blood belum ada. Sanguine Bond sama. Iya, Sanguine Bone sama Exquisite. Iya. Cuman gue lupa deh waktu itu pas zaman Zendikar dulu apa ini serat dulu ya, kayaknya Zendikar dulu sih. Jadi kayaknya belum masuk Innistrad. Belum ada ya. Jadi ya abis itu sih ya gue masukin combo Atau itu. nggak paling gitu. yang combo bikin mana banyak-banyak terus Comet Storm gitu ada gak? Atau Fireball? Kayaknya nggak inget sih. Belum ada ya? Cuman kalau Comet Storm gede banget gitu udah ada. Ya dari dulu gue selalu punya impian pengen Comet Storm orang 40 ke muka. Sampai sekarang belum kejadian. Kan sudah bisa pakai Zirda sekarang. Iya, sekarang bisa pakai Zirda. oke. Ya itu jadi awalnya kita main EDH ya. iya Magic Commander. dan EDH dan Commander ya. Iya, betul. Iya. Starting point-nya beda-beda tapi kita sebenarnya main satu table tuh bisa seru juga sebenarnya. Jadi seru, menurut gua jadi seru karena terakhir-terakhir ini mungkin karena kita, terutama kalau di Iki ya, kita punya house rule kan soalnya kan. Jadi kayak berasa ini aja, berasa Rasa speednya disamain gitu ya. ya. Ya jadi kalau di Iki ada house rule Commander. Basically sebenarnya no mana creep sih. Iya. Basically no mana creep. Mananya jangan cepat-cepat. No Iya. mana Vault, no Chromox ya, semua artifak yang 01 mana dan super mahal itu gak pakai lagi. Iya. Iya, Jadi- dan kita rasa sih udah cukup efektif ya buat Iya. sedikit memperlambat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin deck Commander berasa aduh gila mana Vault, Chromox sama Mox Diamond mahal sekali, main Diki aja nggak pakai soalnya. Iya. Itu make sense bener. Oke, nah terus kan ini gue punya pertanyaan ke Ceng dan Wira juga nih, karena kalian dua-duanya tuh main standar dulu ya sebelum akhirnya Ya. main Commander. Menurut kalian kayak kok apa yang bikin menariknya Commander gitu ketimbang standar? Ketimbang standar. Maksudnya kayak standar kan seru nih, kompetitif ya kan. Ada hadiahnya juga kalau lu main gitu. Lu bisa dapat ngumpulin Planeswalker point, terus lu bisa kalau menang FNM dapat kartu-kartu foil, terus dapat Ya, kalau intinya ngumpulin poin hadiahnya terus banyak lah. lu bisa kalau menang WMCQ juga Bisa ke Pro Tour. ke luar negeri Iya. ya kan. Terus nah EDH kan basically nggak ada hadiahnya nih ya nggak sih? Terutama di Indo ya. Iya kayak kenapa Kenapa? mas gue kenapa lu main memutuskan Commander, untuk main gitu ya? nggak ada hadiah, nggak, maksudnya rewardnya apa gitu dari Oke. lu main Commander? Kalau mungkin dari gua dulu ya. Kalau gua tuh sebenarnya kecemplung ke Commander ini purely karena gua bosen sama metanya standar. To be fair. Jadi Commander-nya kayak selingan gitu ya? Ya, awalnya kemarin selingan karena
bayangin aja di standar yang sekarang tuh kayak Uro everywhere gitu. Lu metanya Selingannya antara- culin. Iya, anjir. Padahal deck culennya dia bisa bawa Uro. Nah, I mean, lu bayangin kayak Bisa masuk. Iya. Krasis bisa masuk juga. kali satu. Kalau yang standar kan kali 4. Jadi kayak lu top 8 itu kayak isi yang pakai Uro, pokoknya yang varian Simic tuh mungkin bisa setengah lebih gitu loh. Terus kayak bosan aja sama variasi itu. Terus somehow ini hostnya mulutnya manis sekali. Jadi Waduh. di sepik lah saya buat coba-coba, terus abis itu lihatlah Buat deck-deck. coba-coba ketagihan. Iya. Terus pertamanya mikir, wah ini culin kayaknya isinya nggak mahal nih, harusnya ya sudah. Awalnya Isinya mana dork doang. saya awalnya coba-coba, tapi kok lama-lama Vitas kebeli. Nggak tahu itu. Nggak sengaja kepencet. Apa tiba-tiba ada Aluren. Oh iya, Aluren lah, terus Vitas lah. Siapa sih yang beli? Tapi sebenarnya lu nggak harus beli Aluren pun juga bisa kan sebenarnya. Bisa, tapi gimana ya? Gue merasa waktu ada Aluren dan tidak itu jauh banget Oh ya iyalah. untuk bisa menangnya. Tapi Walau kadang-kadang bisa backfire ya. iya, contohnya gue lupa kalau Aluren itu ternyata 4 mana ya, 3. Itu matters. Tapi gue rasa maksudnya terutama dengan adanya house rule itu, gue merasa walaupun lu pemain baru itu kayak sangat ini sih, maksudnya ada chance buat lu bisa play for fun yang benar-benar fun ya. Deck lu bisa do something. Ya, dan lu nggak mungkin kayak yang diincer punya dari awal kayak wah lu siapa sih, gua nggak kenal, gue incer lu buat matiin. Nggak bakal kayak gitu anyway. Gitu. Kalau dari gua sih itu ya alasannya buat main Commander sih. Jadi Gua nggak tahu kalau yang rewarding dari lu ketika lu main Commander tuh gue lebih ke new atmosphere sih. Karena I see. kalau misalnya di standar tuh kan kayak lu bawaannya competitive play, dan maksudnya lu kayak kalau standar ketemu decknya itu aja nggak sih? bener, satu itu, kedua kayak lu walaupun lu main deck control, kalau lu di standar lu perhatiin deh, gamenya sudah pasti game yang interaktif. Jadi kayak lu nggak mungkin, jarang banget dimana lu bisa play sendiri dan lu tiba-tiba menang gitu loh. Kalau misalnya di EDH atau Commander ini kayak lu diem aja, kalau misalnya musuh juga nggak ngeliatin lu nggak ada movement yang mencurigakan, tiba-tiba lu menang, itu sangat possible. Itu yang selalu gue lakukan. Iya. Jadi kayak Ngorin trade-nya nggak usah banyak-banyak. Iya. Atau nggak usah ngapa-ngapain. slow aja. Ntar biar yang lain. Tapi biasanya yang gitu tuh bakal jadi target dipukul Wira tuh biasanya. Iya. Kalau Wira ini memang pada dasarnya manusianya seperti itu. Jadi jangan diharapkan ya. Gitu. I see. Kalau Wira gimana? Apa yang menurut lu main Commander itu rewarding? Gue suka deck building sih. I see. Jadi karena Commander itu kan lu beda dengan cara bikin deck standar kan. Deck standar minimal lu cuma pilihannya aggro, control, combo, mid range, cuma gak jauh-jauh dari itulah, dan card poolnya dikit. Kalau Commander kayak lu bisa bikin deck apa nih? Gue mau main deck yang kemarin gue baru bikin Winota, itu kan lu harus bikin decknya yang jumlah human dan non humannya harus seimbang. Iya, Dan betul. begitu in action tuh beda. Lu kalau di standar declare attack ya udah gitu aja. Winota trigger Agent of Treachery, ya oke lah gitu kan, keluar Agent of Treachery jago deh gitu kan. Di Commander lu bisa Winota trigger 8 kali ya. Kalau di Commander, Winotanya nggak bisa bawa Agent of Treachery. Gak masalah. Lu trigger 8 kali. Keluarnya lebih jago. Keldon Fire Bomber. Coba dikasih tips buat teman-teman Winota di luar sana, siapa tadi yang mau bikin kok bisa trigger 8 kali, pakai apa rahasianya? Jangan main standar, itu tipsnya. Main EDH. Itu tipsnya. Tapi iya sih, itu make sense sih. Kalau Winota iya sih. Iya, trigger 8 kali. Sekali trigger cek 6. Lu cek 48 kartu. Gila, itu udah kayak pertama setengah deck nggak sih? Setengah deck loh. Gile. Masa sih nggak ada yang bagus yang Iya. Tapi Wira juga sering miss juga sih guys. Ya, Winotanya sering miss juga. Tapi ya Iya. itulah, ketika lu bikin deck Commander tuh lucunya kayak Xenagos gitu kan. Waduh, lucu banget nih gua bikin deck yang isinya rata-rata creature-creature yang Kogla terakhir kan keren banget tuh. Iya, Turun Kogla. berantem, gebuk pecahin apa, double Kogla. damage, trample lagi. Iya. Kogla Smash. Kadang-kadang tuh yang lu ekspektasikan itu justru kalau nggak kejadian itu yang bikin lucu buat EDH somehow ya. Kayak buat fun banget, kayak Wira berkali-kali bisa aja kesal tuh Winota udah bawanya 40 ngecekin 88 kartu nggak dapet, cuma dapet 1, cuma dapet 2, itu kayak kadang-kadang lucu aja lihat reaksinya itu. Dan Karena humannya abis. iya itu iya. nggak apa namanya,
nggak banyak lah pemandangan seperti itu di standard play, di I see. competitive play itu. Iya, tapi gue setuju sih sama Wira. Salah satu selling pointnya Commander tuh emang di deck buildingnya kan. Ya. Kayak lu punya slot 100 kartu tuh, wah kemungkinannya bisa Banyak. banyak banget. Dan kalau di standar kan copy 4, ini cuma 1 nih. Iya. Dan yang gak kalah penting lagi, lu punya card pool tuh sepanjang history-nya Magic gitu. Iya, Dari awal Magic, ya walaupun ada yang di ban ya, tetap buat biar gamenya balance dan fun. Jadi lu punya card pool tuh dari awal Magic sampai set yang paling baru, men. Masa gila, lu nggak tertarik sih buat lihat apa pilihan segitu banyak gitu yang Iya, buat iya. dimasukin ke dalam deck lo Tapi gitu. bukan dalam arti kayak di sini deck building tuh matters banget. Matters sih memang. Tapi kalau kayak gue yang memang gue harus mengakui deck building gue nggak seimba dua manusia ini. Tapi jadi gue lebih memilih untuk menjadi net decker. Jadi gue ngecek aja di internet yang jago kayak apa listnya, ya udah gue contek. I see, tapi ya toh apa komentar juga buat lu kan selingan doang kan. Iya. Jadi mendingan lu lebih punya banyak waktu buat berstandar ya nggak sih? Sampai detik ini sih masih selingan ya. Gue nggak tahu nih setelah ini. Gua melihat dari saldo ATM sih. Enggak, yang paling penting kan ketika dia in action kan ya. Lu Iya. mau satu net deck kayak, mau satu homebrew kayak. Iya. Yang penting begitu dimainin Lu fun, kudu, iya. semuanya power levelnya mirip dan kita bisa sama-sama. Jadi gak ada yang satu orang dianggurin kayak no threat lah gitu. Iya, Gak ada yang terlalu benar-benar. overwhelming kayak gila main sama dia gak asik banget. Mesti Benar-benar. 3 lawan 1 gitu, enggak juga. Benar-benar. Dan kalau misalnya lu sampai nggak ngapa-ngapain ya berarti deck buildingnya mungkin mesti dibenerin ya nggak Iya. sih? Benar, Mungkin benar. mana base lu kurang gitu kan, atau apa casting cost lu banyak yang terlalu gede, nggak ada mana ramp. Possibility-nya banyak banget kalau di Commander tuh. Itu cukup menyenangkan sih. Ya. Gue juga salah satu yang gue suka itu sih, terutama misalnya kayak commander-commander yang punya tema gitu. Oh ya. Itu gue suka banget kalau Ya. apa kayak misalnya yang baru misalnya ada yang commandernya yang temanya fight gitu kan. Wah langsung Oh, jam start tuh. Iya, gue Setelah sama rilis tuh. Gue sama Wira langsung, wah gimana nih commander yang temanya fight, isinya bisa apa aja. Wah itu Oke. seru banget. Setiap kali ada legendary creature baru yang menarik gitu buat Itu lebih jadi ke commander. Pasti ini ya kita berarti bahas. ya. Mekanisme playnya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak nggak tahu sih, kalau gua jarang banget yang ngeliatin mekanis ya. Jadi kalau gua biasanya ngeliatin most likely dari gambar. Dari gambar gua soalnya cukup visual. Jadi kayak misalnya gua lihat ini commander kayaknya bagus gambarnya, gua biasanya tertarik untuk bikin. Terus Culen gambarnya bagus. Bagusnya gimana? Menurut gue cukup bagus karena gue demen sama yang apa fairy tale gitu. Ah, Jadi kayak I see. terutama kan dia keluarnya di setnya Oh, Eldrin. gue kira lu suka laki-laki tua. Itu di balik ini ya, Sukanya di balik podcastnya. didongengin kakek-kakek. Iya. sebelum saya- tidur. Saya family man, jadi saya mengingat kakek saya dulu waktu Oh, nyeritain. Padahal juga enggak sih. Pencitraan aja gitu. I see. Itu sih. Kalau ya tapi gue juga setuju tadi yang apa soal gambarnya. Gue excited banget kalau commander gue tuh gambarnya keren. Ya. Iya. Iya nggak sih Bener. kayak gue suka banget commander gue itu gue ada bikin deck Nif Mizet Parun. Oh itu menurut gue tuh keren banget gambarnya kayak. Ini jet mana ya? Iya yang kalau draw nembak. Iya. Ya semua Nif Mizet kalau draw nembak sih. Jadi Iya. dia kayak lagi duduk sotoy gitu kan di atas. sotoy. Iya di atas apa kayak mungkin kayak Di singgasana gitu kan terus Iya. kayak diam-diam kayak tiba-tiba dapat kayak ada orang nge-cast something gitu kayak mungkin dia terinspirasi dapat ide terus dia nyamber petir gitu dia satu Iya, damage iya, gitu ya iya. kayak Atau enggak dia annoyed aja gitu. Ya apa sih berisik ceder. Iya kayak lagi santai gitu kan Oh, terus bener-bener. ada yang do something anjir nih gua tembak aja lah. Lu mikirin sampai analoginya begitu ya? Iya, Gua iya. sih enggak sih. Gue sama banget terus kayak misalnya apa lagi ya misalnya deck gua adalah gitu Yawgmoth gitu. Yakmot. Yawgmoth kan Oh, Mono Yawgmoth Black. tuh sama sekali belum pernah ada gambarnya sampai di print di Modern Horizon. Jadi karakter Yawgmoth nih dari zaman dulu banget nih udah Dipertanyakan. pernah ada, cuman gambarnya tuh belum pernah ada sama Oh. sekali. Jadi nggak ada yang tahu bentuknya Yawgmoth nih kayak apa. Cuman semua orang tahu Yawgmoth nih yang leadernya bangsa Phyrexia gitu. Cuman nggak ada yang tahu bentuknya kayak apa. Oh, jadi itu Yakmot Commander dulu tuh gambar pertama. Iya, itu nongol. pertama kali gambarnya Yawgmoth muncul. Oh, baru tahu gua. Iya, terus dia kan kayak lagi di ini kan di meja surgery gitu kan. Iya, iya. Jadi dia tuh kayak lagi ngeoperasi tes subjeknya gitu Oke. buat jadi Phyrexia gitu. Jadi
kayak dia ngorbanin creature, ya kan? Terus kerja tuh sampai malam, ya kan? Lose life. Terus Draw rewardnya dia draw card. Oh, dia dapat something gitu, inspirasi gitu. Terus sampai kita bahas ya, kenapa Yakmort punya protection from human? Nah, itu actually gue masih Ya kan? agak Kita bertanya-tanya sih dari bahas sekarang. kenapa? Karena Wira pakai decknya Winota, mau keluarnya human, sebel loh. Iya, gitu. Yakmort gue jadi bisa ngeblok Winot aja. Iya. Oh, lu baru tahu loh sampai begitu ya. Bener make sense. Gue sih nggak kepikiran ya. Nah, kalau beberapa Commander. commander memang ada flavor dengan ini ya, ability mereka ya. Oke. Gue suka banget tuh kalau komentar-komentarnya kayak begitu. Ya, jadi ada flavor, kadang-kadang gambarnya bagus. Bahkan beberapa kartu commander gua artnya itu di redraw oleh seorang teman kita yang juga adalah seorang podcaster. Denny. Ya, ini inisialnya Joshua Denny ya. Iya. Joshua Denny Prakoso. Jadi kalau open komis bisa. Ya. Waduh, teman sekarang kayak lagi nggak bisa nih. Oh iya. Iya, terus yang gue suka lagi tuh mungkin masih nyambung dari Artwork ya. dari artwork. Gue tuh sukanya kalau milih commander tuh ya, lu kayak main game. Jadi kalau Maksudnya lu misalnya main game Mobile Legends misalnya. Oke. Lu kan- Legend lu kan- apa ya, lu- Kak? Jadi misalnya lu main Mobile Legends nih, atau lu main game fighting Tekken gitu misalnya. Kan lu pasti pilih hero kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan lu pasti pilih hero yang lu suka kan bentuknya. Oh, iya. Bener. Kan less likely dong lu misalnya Iya. main game yang lu bisa pilih hero tapi hero-nya yang secara visual menurut lu nggak menarik Nggak gitu. menarik gitu. Iya, bener. Tapi actually gue pernah begitu. Oh iya. Gue kan sebenarnya jarang sekali main deck biru ya. Tapi kadang-kadang gue suka bikin deck Noyandar karena gue suka gebuk pakai land. Nggak, intinya lu suka gebuk doang. Gebuknya pakai apa terserah. Iya. Dia tukang rusuh lah. Ya kan kadang-kadang lucu karena ada land yang indestruct gitu kan. Ada land yang kalau lu animate bisa inflict-nya poison counter. Oh. Ya itu kalau Inmod Nexus ya. itu kalau di pump lucu sekali kan. Bisa one hit. Nggak lucu buat musuhnya sih. Lucu. Iya. Nanti pasti ketawa dia, yakin. Ntar juga pada akhirnya ketawa. Nah, kalau lu main Noyandar itu lu bisa pump land-nya jadi kayak 10/10 flying deal poison counter kan jago sekali kan. Cuman kalau lu lihat tampangnya Noyandar gua harus cari kata-kata yang lebih halus apa ya? Dia jelek. Wow. Sangat halus. Jujur sekali. Sangat halus. Iya. Gambarnya jelek. I see. Oke. Ya, tapi pernah sekali 2 kali bikin. Tapi akhirnya gaser karena ya salah satunya itu. I see. Yang bahasa halus tadi. Nah, salah satu oke, tadi kita bahas udah beberapa poin yang menariknya commander ya, kayak artwork, Iya, ya kan? iya. Terus kayak lu seneng brewing. Nah, gue punya satu lagi nih, poin yang penting. Kenapa commander tuh menarik sekali? Yaitu Nggak ada rotation. Gimana kalau menurut kalian? Soalnya maksudnya gue seneng main Magic gitu. Cuman budget gue buat selalu update ngikutin standar itu susah gitu rasanya. Bener. Dan biasanya kan setelah rotate kan kartunya nggak tahu mau diapain ya, kecuali sekarang ada format kayak Pioneer gitu kan. Iya. Modern. Cuman pada waktu gue mulai main kan belum ada tuh yang kayak gitu-gitu. Paling ada sih extended, cuman kayaknya nggak terlalu tertarik gue waktu itu. Karena biasanya lebih mahal lagi extendednya. Ya, gila. Bisa pusing kalau ngikutin Ya, semua. Gue setuju ya. sih, kayak ketika lu main Commander tuh lu gak harus khawatir bahwa aduh suatu hari kartu ini Bakal akan jadi rotate. tidak berharga atau gak bisa dipakai lagi di deck gua. Jarang lah ada kartu di ban, tapi jarang sekali. Biasa kalaupun sampai di ban itu emang kartunya overuse. Problematik sekali. problematic. Dan kalau misalnya lu pakai kartu itu emang lu juga adalah orang-orang yang Problematik. enggak. Gue inget terakhir yang gue gedek banget tuh di band ini Paradox Engine. Iya, Paradox Engine. Gila. Paradox Engine pernah di reprint standard ya? Ya justru reprintnya di standar kalah Dash. Kalah Oh Des, iya. Gak mungkin gak pernah di reprint standar. Namanya familiar soalnya gue nggak ngeh kartu Tapi yang mana. ya di balik itu gue juga ngerti sih kayak ya emang harus di ban lah kartu ini. Cuman kalau yang paling nyesat ketimbang Paradox Engine yang di ban itu pada waktu rilis Innistrad. Pada waktu itu kan gue waktu dulu kan mainnya mono black terus nih. Karena ya gue juga budget kan. Jadi gue mostly mainnya mono color. Aku tahu apa. Sebut. Terus jadi pas pre-release Innistrad tuh gue baru banget beli Griselbrand. Gue baru banget beli Griselbrand. Griselbrand yang ini.
Yang dia di- demon yang yang lu 77. bayar 7 Bisa life, draw. 7. Ya. Gue kan, wah ini buat di reanimate mantep sekali nih, ya kan. Terus gue baru banget beli, terus kayak nggak sampai seminggu setelah itu di ban. Oh tidak. Di band di ini ya commander Commander. ya. Ya di commander. As a commander. Semuanya. Semua. Oh. Lu benar-benar di ban di commander. Itu gue kayak tidak. Jago ceng, nggak ngapa-ngapain, nggak bayar mana, nggak apa. Card draw. Bayar nyawa 7 ya? Iya. Nyawa 7 draw Tinggal 7 nyebut ya? doang. 7 ya. Udah. Nyebut Ya, doang. Kalau dipikir-pikir sekarang gue main Yakmat juga mirip gitu gak sih? Gue bayar live, gue mau draw card. Ya minimal satu-satu lah. Ya, ini draw 7 ya benar-benar. Benar. Gue Ya, juga ya. sempat nyentuh decknya itu waktu dipinjemin ini sneak attack, Oh, terus legacy ada dulu pakai Grizzly. Iya, benar. Draw 7. buat Iya nyari sih, buat nyari berasa. buat nyari Pelorus buat sneak attack Iya, lagi. berasa sih. Berasa sih tiba-tiba jebret 7. Oh iya. terasa ada kebahagiaan tertentu gitu kan ya. Ya, karena di Magic soalnya kan kayak lu ngedraw itu kan matters ya. Kartu drawer kita kayaknya most likely pricey banget kan dibandingkan dengan TCG yang lainnya. Kayak mungkin di TCG yang lain kayak Yugi gitu yang ngedraw juga mahal kan harga kartunya kan. Pot of Greed efeknya apa? Pot of Greed apa ya? Gua nggak main Yugi. Gak bayar mana, draw 2. Wah. Sampai mana draw 2? Nah, Kita kalau- bayar mana draw 7? Bahkan TCG yang lain ada tuh yang draw 7 tiba-tiba Juniper Pokemon. Tapi kan diskap tangan, Iya. draw 7. Oke. Iya, tadi itu sih salah Rotation satu ya? yang rotation itu Iya, benar-benar. benar-benar apa ya? Gue juga ini sih sebenarnya kayak kadang kalau mau beli kartu ya tuh nunggu yang dari standar rotate dulu Ya. biar lebih murah. Tapi make sense ya. Gua nggak kepikiran buat rotation itu sih karena gue pikir kayak kalau misalnya gue pakai buat main ini jadi kayak rotation sebenarnya gue nggak begitu matters. Baik gue main standar. I see. Jadi gue EDH pun jadi commander ini gue jadi nggak kepikiran juga gitu loh. Maksudnya kayak rotation tapi bener juga ternyata. Enak kayak lu beli kayak lu nggak usah khawatir kayak sekarang ini kan Shockland lagi mau ini nih, lagi mau rotate nih. Ini kayak orang mungkin beberapa yang cuma main standar pasti bakal mulai jual-jualin kan. Nah, iya itu. Ya, Nah, ya, ya. itulah saatnya orang-orang kayak gue bakal harganya udah mulai turun belum nih coklat. Ngecek. Tapi kalau harga. buat gue malah ada kesenangan tersendiri ketika lu bisa pakai kartu standar yang terkini di deck EDH lu, di deck commander lu. Oh. Maksud Iya, tapi itu juga sih kayak bahkan kartu-kartu yang nggak kepake di standar. Enggak, Iya, justru iya. Oh, maksudnya kartu-kartu yang kartu mungkin yang- lagi hot di standar gitu ya. Gue inget gue pas main deck Aurelia ya, gue bawa Reckoning Phoenix dan orang kayak, lu ngapain bawa beginian? Ini kan kartu standar gitu kan. Ya kan orang sebutnya kartu standar itu maksudnya ya kepake aja coba di format standar. Tapi gue bawa aja dan Nah, tapi kenapa lu pakai Reckoning Phoenix? ya satu gambarnya keren. Karena lu seneng aja. Dapat lagi kan. Ya, dan dua ya kalau deck gue emang rata-rata kerjanya cuma gebuk. Selama creature ini punya kapabilitas gebuk yang bagus. Selama dia haste, Gak sih. selama dia bisa mukul dalam. Tapi ya gitu lah, 4/3 flying, bisa mukul 2 kali, bisa hidup lagi gitu kan. Harus handle 2 kali. Bagus juga. Nah, tapi poinnya Wira ini barusan gue mau nyambungin ke poin yang selanjutnya sebenarnya. Apa tuh? Jadi salah satu poin yang menurut gue kenapa EDH itu salah satu format yang sangat menyenangkan di Magic adalah ketika lu main commander, lu tuh bisa kayak mengekspresikan diri lu gitu di dalam decknya gitu. Jadi kayak misalnya tadi Wira senengnya aggro gitu kan. Jadi ya Tapi pada dasarnya gue orang yang sangat baik dan penyabar. Percaya. gue selalu percaya ketika kita main game itu sifat asli kita bakal keluar sih. Gue percaya dalam tanda kutip kok. Jadi Gue pernah bikin commander apa aja ya. kayaknya semua tuh ada merahnya deh, Wir. atau putih. Jadi kalau nggak terserah mau mukulnya sekali gede atau creature kecil-kecil tapi banyak, tapi mukul yang penting. Tapi kalau gue terus lu menggambarkannya apa dong, Den? Apa? Dengan kalau misalnya lu ngomong nih, lu Lu suka decknya apa? Kayak Culen gitu suka lu? Culen Corvold kan? Nah, kalau Culen lu kan. Corvold kan? Culen, iya, Culen sama Rakus. Corvold kan Iya, beda. Maruk cu. Maruk. Dua-duanya sama. Sama, draw card. Oh iya, Iya, bener Maruk, juga. Maruk. Iya, benar Apa? juga. Meta. Iya, meta. Soalnya gue pikir antara gue harus suka decknya
tapi juga harus nggak boleh yang abal-abal banget. Kalau gue kan prinsipnya gitu. Iya, Iya, itu, iya, iya. itu. Jadi maruk ya. kelihatan Iya, dari iya, situnya iya. tuh Oke, jadi suka value dan meta. jadi keywordnya kalau Wira gebuk, kalau gue maruk gitu. Iya. Iya. Denny itu suka deck yang ngeping satu-satu. Iya. Gua Dia suka- tipe orang yang lu kalau gua misalkan suka nyiksa orang ya, mungkin dia pakai gunting kuku, gunting satu-satu dagingnya kali. Oh, Serem dia banget. nyiksanya pelan-pelan Iya, iya. Tiba-tiba mati aja. Oke, make sense. Gue catat loh satu-satu. Iya, Gue iya. catat. Jadi iya gue kalau misalnya orang pada sukanya pakai pakai dadu gitu kan. Enggak kalau gue yang main sama gue live-nya bakal gue catat satu-satu. Iya. Satu damage ya gue catat kurang satu. Berkurang berapa? 5 kali ya gue kurangnya satu. Lo kalau mau tahu main sama Denny, gue dulu sempet tanya sama Denny, wah gila lo sampai dicatat. Lo tahu jawabannya Denny apa? Ini catatan kemenangan gua. Oh. Apa? Tidak. Ya tapi kalau kalah kan dicatat juga di situ. Oh, katanya dia kalau kalah dicoret, gengs. Bohong nih. Enggak, sebenarnya dia punya jawaban yang lebih wah lagi. Ini adalah tetesan darah musuh-musuh gua. Lebih sadis lagi. Satu-satu. Gue curiga nih host kita psycho jangan-jangan. Tapi kan gue juga bayar live sendiri tau. Gue juga bayar live satu-satu. Nah ya itu. Sado psycho. masuk. Psycho habis. Bener itu. Mari kita sakit bersama. Iya dong, masa yang sakit gue doang. Wah nggak bisa, ini nggak make sense ini. Ini nggak make sense. Iya cuman tadi sih kayak poinnya tuh kayak kita bisa apa ya, sedikit banyak tuh masukin kayak karakter kita di dalam decknya gitu. Jadi kayak gue nggak masalah buat gue bayar live buat gain value gitu. Gue nggak masalah kerja lembur asal gambar gue bagus. Bersusah-susah dahulu gitu ya. Iya. Dapat value kemudian. Ya kalau gue tapi actually gue kurang bisa menggambarkan diri gue sebagai commander yang gue pakai sih, karena rata-rata agro dan gue orang yang jauh dari kekerasan. Cuman emang kalau menurut teman-teman gue orang yang sangat apa ya? Ngegas. Kalau ngomong tuh ofensif sekali, bukan ofensifnya maksudnya ngomongnya kasar enggak. Cuman kayak direct, cablak gitu kan, terus karena yang ngegas gitu kan, kadang-kadang ngomong aja menyerang gitu. banget gitu. Pernah sekali seminar ada orang yang bilang tipe ngomong orang tuh ada banyak, ada agresif, pasif, dan asertif. Nah, ketika ngomong agresifnya itu loh, kayak satu ruangan itu di gereja soalnya, satu ruangan ngeliatin gue semua. jadi ya, terbukti nggak berarti teori gue kalau sebenarnya menurut gue itu asumsi. Deck EDH itu sedikit banyak tuh menggambarkan tipe Personality. personality pilotnya gitu. Aduh, Kalau gue kelawan dong gue ya. kalau gue melenceng mungkin iya sih. Tapi Tunjuk orang terus. kan gua enggak Maharo kok di real. Pantesan suka counter dia denial. Gua nggak main counter ya? Apa cuy, ya? gua pakai deck. Main deck Corvold kan main +1/+1 counter. Oh, emang pakai? Lo kan di Corvoldnya ada +1/+1. Oh iya, kalau benar. gitu. Corvold Surprise ya. nih, iya. Iya, benar. Gimana kalau dari kalian ada lagi nggak poin-poin yang menurut kalian kenapa sih Commander tuh seru dan orang harus main gitu? Oh, yang gue paling jarang temuin tuh masalah tribal deck. Tribal. Jadi kalau di standar jarang banget sih yang punya tribal deck. Jarang. Gue bilang ada pasti, cuma jarang banget. Ya, agak susah ya. Dan biasa bikin abal. deck Iya, kecuali kalau- setnya emang bener-bener nge-push tribal. banget. Ya, benar-benar. Kalau misalnya di EDH, gue cukup sering lihat tuh yang deck tribal kayak misalnya tadi yang gue sebut tuh Krenko kan, Ya, pasti tribal goblin. ya kan. Terus kan kemarin ada preconnya si Anje. Anjir, itu Vampire. Itu gak tribal. Itu tribal petness Oh, kayaknya. enggak, tapi maksudnya I mean dengan posisi vampir itu banyak banget gitu loh opsi kartunya. I see. Jadi kayak lu mau main tribal vampir pun bisa. Mungkin yang agak terbatas kayak mungkin beberapa tribal yang yang masih baru-baru aja, kayak misalnya ini kemarin nih yang gue kemarin bilang sama lu kan, gue mau bikin, kalau gue disuruh milih gue mau bikin tribal apa, Shaq, gue pengen Shaq. Ya itu gue belum pernah sih selama dalam gue 10 tahun main Commander tuh nggak ada sih yang main tribal shock. Ya Shaq itu different lah. Terus habis itu kayak lu tribal apa lagi ya biasanya? Kan yang baru ada yang Cat and Dog gitu. Oh ya, Cat and Dog. Gue suka Hydra sih.
Oh iya ya, apa Gargos, Gargos. ya? Pernah bikin juga kan decknya kan kemarin begitu Kalau rilis. Hydra itu warnanya apa? Yang paling baru sih warnanya Sultai, cuman traditionally warnanya hijau ya, monogreen ya. Tribal banyaknya di hijau sih. Cuman sampai Gargos. sekarang harapan gue ada deck Hydra, Commander Hydra yang warnanya Gruul dan jago. Harapan pribadi. Ya, kalau ada orang yang WOTC yang mendengarkan ini. Iya, tolong dengarkan keinginan saya, Commander Gruul, Hydra, jago. Yes. Oke, jadi ada lu Hydra warna Ulas gak hitung ya? Ulas gak hitung ya? Ulas Itu gak apa Hydra. lagi? Ada lah Commander jadul lah. Ya jadi maksudnya lu tribal deck tuh menurut gue cukup punya kesempatan untuk lu bisa play di EDH ini. Kayak lu kadang-kadang kan kalau pemain baru, kalau lu cuma benar-benar dari gambar doang, terus habis itu kan kadang-kadang suka ada pertanyaan, bisa nggak kalau bikin deck isinya ini semua, A semua atau B semua. Nah itu jadi sangat possible untuk ketika lu main Commander itu sangat possible banget buat main. Jadi kayak itu selling point juga sih ketika lu main Commander. Kalau misalnya ditanya apa ya yang menarik dibandingkan dengan format yang lainnya, gue bilang itu sih. Ya, dan nyambung juga nggak sih ke poin yang barusan yang bisa mengekspresikan tuh kalau misalnya lu cat lover, cat person atau lu dog person gitu kan. True, lu true. bisa Hydra person. Hydra. Ya kalau Wira Hydra person ya. Jadi Wira suka yang berkepalanya bercabang-cabang gitu. Lu piara Hydra Wir di rumah. Mau lihat itu film favoritnya pasti judul JAW, jauh. Oh iya soalnya hiu. Iya sebenarnya gue dari kecil tuh demennya nontonnya Free Willy. Oh. Free Willy bukan hiu coy. Tapi kan paus. Ya, Pausnya mirip-mirip nggak lah. ada whale. Emang lu ada? Paus tuh mamalia, hiu tuh ikan. Loh iya. No, I mean Gua cepet nih. ketika posisinya sekarang ini kan, kalau kemarin kan di Commander yang 2020 ya ini kemarin ya. Yang JSK ada. Itu kan 2020 kan kemarin keluar tuh si Sabras kan. Iya. Si Sabras kan Shark tuh, terus habis itu kita di standar punya si Shark Typhoon kan. Iya. Jadi Anjir itu. Terus yang kalau turun counter. Iya. Oh iya Ferocious apa itu yang flash kan. Jadi kayak gua rasa Shark tuh lebih possible untuk dibikin daripada whale-nya. I see. Emang ada whale ya kita ya? Gua nggak ingat kayak kita fish ada deh. whale atau Fish. Yang mirip whale ada sih. Itu yang 7 mana yang mono blue. Teman-teman Etali, Jadi- dinosaurus. Oh, Nezahal. Ya Nezahal kan mirip ikan paus. Wah, ikan paus jauh lehernya ya. panjang ya. jauh. Jadi maksud gua sebenarnya tapi itu gue cukup setuju sih untuk yang poin menggambarkan personality, cukup matter sih, karena lo main ini kan yang tadi kita bilang kan main Commander itu kan basicnya lo harus fun kan. Ketika lo bisa express yourself, I think itu ada posisi di mana lo pasti bisa merasakan menyenangkan untuk bisa ngumpul sama teman-teman lo juga gitu. Ya sebenarnya ini boleh jadi selling point Commander buat new player ya, karena kayak selama ini kan new player kalau mau main standar kan mereka harus stuck dengan kalau lu mau deck yang yang murah mentok agro. Yeah. Lu mau deck yang jago mahal sekali dan mungkin lu gak suka. Kalau di EDH kan lu bisa main semua hal yang lu suka. Gue mau decknya kayak begini temanya, ada demonnya, ada angelnya, ada apanya. Kalian Suka Lain kali lu. ya. Kalau lu suka makhluk-makhluk divine gitu kan, angels, demons, dragons gitu, udah Kan ada. gue orangnya denial banget. Ya udah mono blue counter. Mono blue counter apaan? Ya isi decknya counter doang. Azami aja Azami. extraten. Enggak. Iya kan? Azami banyak extratennya kan? Ya win con-nya dia salah satunya mungkin extraten sih, cuman Ya, Iya. cuman Dia- biasanya Iya, mono iya, blue iya, itu iya. identik dengan banyak Azami counter. tuh ya, Nah, banyak counter. Make sense. Saya lu kalau bikin deck mono blue-nya ya baral banyak, sudah pasti banyak counter. ya deck baral udahlah. Iya, Mono iya, blue iya. counter. Benar-benar. Ya, tapi ya kesulitannya memang cuma card pool-nya kegedean banget kalau buat new player. Jadi ini dilema sih. Satu sisi emang fun nih lu bisa mainin semua yang lu suka, tapi di sisi yang lain bikin decknya susah sekali. Tapi pas awal-awal berasa gitu nggak sih, kayak baru kenal Commander kan, wah kartu poolnya banyak banget nih, gue harus Ya, gue juga berasa tuh. pelajarin kartu-kartu yang lama juga gitu. Oh, kalau gua pribadi, pertama kalau buat cari kartu, gua somehow merasa kita nggak bakal sesusah itu untuk cari kartunya. Kenapa? Soalnya biasanya lu kalau main ke toko-toko manapun, kayak terutama kayak lu main di Iki gitu, sehingga ada banyak beralbum-album, lu liatin aja satu-satu. Kalau misalnya lu bener-bener maksudnya bener-bener interest ya sama ini format ya, lu mau coba banget, gue yakin di toko-toko tuh pasti ada single-single yang lu butuh gitu. Dan lu pasti rela sih berjam-jam ngobok Betul. singlesnya gitu. Karena kan lu demen jadi kan seru ceritanya. juga. Itu juga serunya EDH tuh. Deck building bagian
actually Ngobok. buildingnya, Actually ngoboknya kan. ngobok. kartu ini begitu dapat, wah gila nih gue kartu, gue cari kemana-mana, uncommon murah tapi susah dicari. Ya. Begitu dapat, wah puasa setengah mati. Terus belum lagi kayak kalau misalnya let's say bener-bener kayak ada kartunya tuh bener-bener susah banget didapat. Kayak kemarin gue cari Dockside susah banget kan. Itu Oh, kan meta. Dosen. iya maksudnya Meta. kan itu dibutuhkan gitu loh. Nah itu juga, Enggak juga, gua Ceng. ayolah dibantu mohon lah. Nah itu kita juga maksudnya masih bisa ada possibility buat pesan keluar gitu loh. I Untuk see. maksudnya pesen di eBay, pesen di Oh, wow. SCG, CK, Niat segala juga ya macam. sampai pesan keluar ya. Loh, kalau misalnya memang lu bener-bener merasa bahwa kayaknya gue butuh banget nih kartu kayak si Vincent Solo itu butuh Wincon Chulennya yang Dream Stalker dan teman-temannya itu, dan 3 biji yang lainnya kayak Shrieking Drake dan lain-lainnya itu kan dia sampai pesan keluar karena di Indo kan dia cari susah banget. Tapi sensasinya lu pesen sama ngobok itu bedanya jauh banget loh. Gue yakin ketika orang sudah sampai pesan di luar itu sudah pasti last effort ketika lu sudah PM ke sana hampir semua umat manusia. Lu tau nggak apa yang lebih seru dari apa ngobok sama pesen? Apa tuh? Lu pergi ke luar negeri, lu kobok toko di luar negeri. Ini tiket pesawat aja kagak bisa ya. Tiket pesawat aja kagak Enggak, bisa. kita lagi masa pandemi, jadi mari Ya. kita tidak pikirkan kemungkinan ke luar negeri. Ya, kita harus sedikit mawas diri, Asik. mawas diri bahasanya luar biasa saya. Mawas itu yang bunga yang berduri itu. Nah, lucu. Jangan mulai Ini ya, jangan mulai ya. bapak-bapak ini. Oke, jadi ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrolin Commander. Ya, Jadi Serius? kayak udah mau kita tutup Udah bisa aja. 1 game ini. satu game kalau dijagain dua jam gitu. Jadi ada nggak dari kalian yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman rekan-rekan pemain Commander di luar sana? Intinya kita udah sampein ya, kita udah sampein atau apa yang yang baru mau main gitu. apa yang fun dari Commander, kenapa kita kadang-kadang lebih memilih format ini daripada standar, mengenai deck buildingnya seberapa serunya. Mungkin kalau misalkan nggak dialamin langsung, ya bingung kalau coba sekedar buka Google. Decklist Xenagos misalnya, Xenagos kan sederhana sekali, cuma lihat tulisan doang, seret, nggak lu dalemin, nggak lu terjunin gitu kan, nggak bakal kebayang itu sebenarnya seperti apa kira-kira mainnya, se-fun apa deck buildingnya. Ya terjun aja dulu kalau misalkan mau main Commander. Paling gampang beli precon dulu aja. Ya. Ya, benar. Kalau dari gua sebenarnya pesennya ya itu sih, kayak terutama buat yang baru main ya, karena I feel you lah, yang baru-baru main, gue juga baru main kan hitungannya. Paling penting menurut gue itu sebenarnya terkait dengan power level. Ketika lo ada maksudnya ada house rule yang bikin house rule itu, ingat ya, house rule itu bukan untuk membatasi play, tapi house rule itu supaya jadi decknya balance. Jadi ketika lo main lo bisa fun. Jadi bukan untuk kayak kayaknya gue beli kartu ini mahal terus udah di ban aja, bukan seperti itu konsepnya. Mana creep gua? Iya, jadi house rule tuh lebih kepada supaya kita playnya itu ada di tataran atau di level yang sama. Lebih balance. Jadi iya, mainnya kita lebih nyaman karena gimana pun mau lu orangnya nggak gue orangnya nggak kompetitif nih, jadi gue kalah juga nggak apa-apa. Tapi ketika lu nggak ada chance sama sekali untuk lu menang, gue yakin tuh nggak bakal fun I see. gamenya. Jadi gue bilang lu kudu punya kesepakatan sama satu playgroup lu sih, Ya, untuk playnya bakal seperti apa. Gue baru tadi mau bahas itu sih, kalau misalnya toko lu nggak ada house rule, mungkin lu bisa diskusiin sama playgroup yang biasa lu main gitu Iya, kan. benar. Gimana nih biar bisa sama-sama enak nih Benar, playnya benar. gitu kan, nggak ada yang owning sekali gitu, Benar. atau ada player yang baru mau main terus kayak terasa overwhelm gitu Iya, sama iya. yang udah lebih lama main. Benar-benar. gitu. Terus kayak jangan jangan ragu-ragu buat sama orang asing gitu, kayak maksudnya buat baik pemain yang sudah lama maupun yang pemain udah baru, jangan sampai kayak kalau lu pemain baru terus ada di satu pot lu, kalau sama yang orang lama, gua nggak kenal sama nih orang, udah disingkirin dulu aja, dimatiin dulu. Itu sudah pasti jangan sampai kayak gitu, karena nggak enak buat komunitas juga kan. Dan gitu. sebaliknya juga. Nah, ya. Wah, dan- baru nih. Target itu terus habis itu, dan lu buat yang orang-orang baru tuh jangan pernah takut buat kayak misalnya buat nyoba di lingkungan playgroup yang baru gitu, karena lu pasti bakal banyak banget lah dapat input selain lu bisa jajan single ya. betul. Di tempat-tempat yang lain, tapi maksudnya kayak gua rasa ketika lu bisa main dan
memiliki playgroup yang sangat luas itu akan sangat menyenangkan buat lu. Jadi kayak lu dapet something new lah ceritanya, experience-nya gitu. Jadi dan intinya kalau misalnya lu, karena kita bertiga ini kan udah ngomongin idea banget nih, kayak maksudnya lu tanya biasanya lu orang main kapan sih kalau misalnya mau cobain sama playgroupnya kita main hari Kalau di Iki Card Shop ini EDH-nya setiap hari Kamis, ya, sore Kamis. sampai malam. Ya Kamis biasanya ya, karena most likely orangnya kerja kan, jadi kayak ya working hours lah jam 4 jam 5 gitu kita Jam 4, biasa. jam 5 apaan working hour? Oh iya, beda jam 5 jam, kalau gua sih jam 6 biasa pulang ya. Kalau gue sih freelancer ya, jadi Iya. Maksudnya kayak playgroupnya kita start dari jam 5 lah, let's say jam 5 jam 6-an lah. jam 5 sore lah sampai secapeknya. Ya jangan capek sampai subuh juga, enggak. Tapi maksudnya toko Iki sih tutup jam 10 lah kurang lebih. Oke, ya jadi tadi buat teman-teman kalau misalnya tertarik mau coba datang main Commander, bisa datang ke Iki Card Shop setiap hari Kamis, mulainya biasanya jam 5, jam 6 Ya, sore. jam 5, jam 6. Jam 5, jam 6 sore sampai bubar. Sampai bubar lah jam 10-an lah kurang lebih. Oke. Yakin? Ya plus dikit lah. Ya, Plus jadi dikit. gimana? Kayaknya udah cukup banyak ya yang kita bahas ya. Salah Ya, udah buat cukup. episode perdana. Oke, buat episode pertama kalau gitu cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat Wira dan Ceng yang udah Thank you. mengisi Thank you. episode pertama ini. Thank Terima you. kasih juga buat Iki Card Shop dan Tony Alimin yang sudah menyewakan, meminjamkan meminjamkan Iki Card Shop buat kita Podcast rekaman, kita hari ya buat rekaman hari ini. Paling kita menunggu teman-teman sekalian lah buat main sama kita lah. Biar Yeay. kita enjoy Commander bareng-bareng gitu. Yes. Silent clap hand. Oke. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.